Sama di lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin nama saya Rizky Kautomo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas otomasi industri dosen pengampu Pak Trinudi Wiatno. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang industri 4.0 dan manufaktur cerdas, tinjauan masalah dan contoh aplikasi. Makalah ini saya susun sendiri oleh saya, Rizky Kautomo, kelas IE 20B1. Oke, langsung saja. Dari abad ke-18 itu kita masih menggunakan first revolution, yaitu water and steam power loom. Untuk yang abad yang 20 udah menggunakan assembly line, jadi kayak conveyor gitu ya. Terus yang kita pakai sekarang udah pakai PLC atau robot. Ya mungkin kalau teman-teman yang di welding ya, yang biasa ini ya, welding kan banyak ya. Kayak misal produksi bodi mobil, knalpot, muffler, pasti tahu lah tentang PLC atau robot. Oke, selanjutnya dari 3 revolusi industri jauh ini mengarah pada paradigma perubahan dalam domain manufaktur, mekanisasi melalui air, tenaga uap, produksi massal di jalur perakitan, dan otomatisasi menggunakan teknologi informasi. Namun, selama beberapa tahun terakhir, bersama dengan para peneliti dan pembuat kebijakan seluruh dunia, telah semakin menganjurkan revolusi industri keempat yang akan datang. Revolusi industri keempat ditandai dengan pengenalan Internet of Things dan Internet konsep layanan ke dalam manufaktur yang memungkinkan pabrik pintar dengan terintegrasi secara vertikal dan horizontal sistem produksi. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin penjelasan tentang ini sedikit ya. Jadi kalau yang yang 4.0 itu kita lebih ke tentang cycle time, tentang ketika kita waktunya yang pas gitu, ketika kita menggunakan Internet of Things ya. Misalnya contohnya sekarang di aplikasi Shopee, terus Tokopedia, mungkin GoFood, Grab kayak gitu. Ketika kita melakukan pesanan, langsung ditangkap oleh pengguna lainnya. Jadi ketika kita menggunakan Shopee nih ya, kayak kita pesan barang, terus kita kan transfer ya. Nah, ketika kita transfer, kalau dulu mungkin kita nggak ada bukti transfer, terus mungkin transfernya lama. Kalau sekarang transfer bisa dalam hitungan menit, bahkan detikan ya kalau internetnya bagus ya. Dan kita juga punya bukti transfernya, resinya bisa kita share lewat WhatsApp, lewat email, seperti itu. Itu Internet 4.0. Selanjutnya, dalam konteks ini, manufaktur cerdas dan sistem logistik dapat menghasilkan aliran nilai yang optimal untuk memenuhi tuntutan waktu serta membuat produk baru berdasarkan pemeliharaan prediktif yang lebih baik, ketahanan dalam desain produk, dan adaptasi logistik. Jadi dalam 4.0 manufaktur cerdas ya, dan sistem logistik dapat menghasilkan aliran nilai yang optimal, yaitu karena kita sudah menggunakan internet ya, dan juga kalau 4.0 itu setiap perusahaan biasanya menggunakan sistem internalnya dia. Kalau misal yang saya tahu tuh kayak Astra Honda Motor menggunakan SAP ya, terus Yutaka Manufacturing Indonesia itu menggunakan Asapta. Jadi semua barang, semua
apapun yang ada di perusahaan tersebut sudah tercatat dalam sistem tersebut. Jadi menghasilkan informasi yang baik, optimal, sehingga aset perusahaan terjaga dengan baik. Standarisasi dan arsitektur referensi, kolaborasi kemitraan organisasi dalam jaringan nilai pekerjaan merupakan seperangkat standar umum dalam organisasi arsitektur. Manufaktur cerdas adalah istilah yang diciptakan oleh beberapa agen lembaga seperti Departemen Energi, DOE, dan Institut Standar dan Teknologi Nasional di Amerika Serikat. Wallace and Riddick menggambarkan manufaktur cerdas singkatnya sebagai data aplikasi intensif, teknologi informasi di tingkat lantai penjualan dan untuk memungkinkan meningkatkan operasi yang cerdas, efisien, dan responsif. Aplikasi berkisar dari inisiatif teknologi yang menerapkan GPS dalam skala kecil dan interlogistik perusahaan menengah UKM. Lebih dari interaksi robot manusia di tingkat toko menggunakan sensor dan pengenalan gambar. Sebuah sistem produksi cyberfisik telah terbuka, menampilkan sistem logistik cyberfisik untuk meningkatkan efisiensi produk di skenario ini. Dengan banyak variasi produk dan bukan benar-benar diratakan dan disinkronkan jalur produksi, tujuan dari CPLS adalah untuk meningkatkan fleksibilitas melalui keputusan otonom dan memungkinkan pengurangan penemuan masalah dengan pemecahan otomatis kesalahan secara real time. Nah, mungkin yang saya bahas tadi ya, real time ini. Jadi kayak kita menggunakan PLC robot sekarang ini, yang kita butuhkan itu sebenarnya yang real time ini. Kita membutuhkan potensi-potensi bahaya yang mungkin terjadi udah kita prediksi. Ketika real time ini udah jelas, cycle time-nya berapa, produksinya bisa berapa. Oke, lanjut ya. Manufaktur cerdas berbeda dari otomasi murni. Fokus inisiatif sebelumnya untuk robotika yang pabrik cerdas dalam konteks industri 4.0 dan IoT, di mana produktivitas dituntut oleh pasar, kolaborasi antara pekerja manusia dan robot adalah fungsinya. Inti dari pengembangan CPS pabrik robot adalah integrasi karakteristik dinamis dari komponen individu. Komponen mendaftar konteks, situasi, dan status pekerja, mesin, pabrik, dan proses, serta mengaktifkan mekanisme perlindungan. Jadi kayak robot itu kerjanya bisa lebih cepat ya. Cycle time-nya juga sudah jelas daripada manusia. Mungkin manusia ada efek human error-nya. Robot juga ada ya, Cuman mungkin dari manusia, kalau males ya males, kalau semangat ya semangat. Kalau robot cycle time-nya udah jelas. Kalau misalnya sepersekian detik ya 3 detik, udah 3 detik terus. Itu satu proses. Kalau manusia mungkin waktu cycle time-nya 5 detik, tapi bisa jadi dia 7 detik, bisa jadi dia 3 detik, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Dan meminimalisir terjadinya bahaya. Misalnya tentang welding lah. Welding kalau mungkin menggunakan tenaga manusia untuk yang body mobil yang gede-gede akan terlalu beresiko ya. Tapi kalau menggunakan robot mungkin sudah lebih aman, safety lah. Pada bagian ini, isu-isu penelitian saat ini mengenai adopsi industri 4.0 dan manufaktur cerdas disajikan. Isu-isu penelitian yang diidentifikasi terstruktur dalam 3 utama kategori, yaitu teknologi, metodologi, dan masalah penilaian bisnis. Dalam tulisan ini, revolusi industri keempat yang disebut 4.0 dan manufaktur pintar berada dalam fokus momentum dan traksi yang berbanyak inisiatif atau yang serupa di beberapa negara lain. Diperoleh dalam beberapa tahun terakhir, menyoroti pergeseran paradigma yang tepat bahwa industri manufaktur dan penelitian manufaktur sedang dijalani hari ini.
4.0 dan manufaktur cerdas dalam transisi menuju data yang sangat terfokus, integrasi jaringan informasi dan komunikasi yang luas, teknologi dan peningkatan otomatisasi dengan manusia dalam lingkaran. Tujuannya banyak dan beragam, dengan penghematan energi, keberlanjutan, kelincahan atau ketahanan, serta kualitas dan peningkatan efisiensi bertahan. Jadi yang tahun 4.0 ini di Indonesia mungkin baru ya, bukan baru lah, 2007-an kalau nggak salah ya. Jadi ya yang saya sebut tadi 4.0 itu kita real time. Tujuannya tuh real time, terus bisa memprediksi bahaya. Dan mungkin kedepannya kita akan beralih ke 5.0 yang di Jepang udah ya, Jepang, Cina kayaknya udah. Ini sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.